Pada hari itu, teman baik bos membawanya makan di restoran. Tidak disangka, dia melihat istrinya yang dibencinya sedang melihat-lihat pekerjaan. Bos ingin menghampiri gadis itu untuk bertanya. Namun, dia dihentikan oleh temannya. Dia diminta untuk melihat dulu sebelum bicara. Bos melihat gadis itu membersihkan meja dengan susah payah. Bahkan tangan gadis itu penuh dengan bekas luka. Tanpa sadar, dia mulai melihat gadis itu dengan cara yang berbeda. Ternyata, bos hanya menikahi gadis itu karena kakeknya. Hanya karena alasan itu dia menikahi gadis itu. Dia selalu mengira gadis itu hanyalah orang yang suka menghabiskan uang. Namun, tidak disangka gadis itu sangat bekerja keras. Dan tidak pernah meminta uang darinya. Saat itu, seorang pengemis datang meminta makanan pada pemilik restoran. Namun pemilik restoran ingin mengusirnya. Hanya gadis itu yang berani membantunya berdiri. Ia mengatakan kepada bos bahwa pengemis itu adalah kerabatnya. Bahkan menggunakan uangnya untuk membelikan makanan bagi orang tua itu. Tindakan baik gadis itu membuat bos sepenuhnya mengubah pandangannya terhadap gadis itu. Saat gadis dan pengemis itu makan bersama, seorang wanita yang sombong di sampingnya mulai mengeluh. Suami, aku merasa sangat bau. Aku bahkan tidak bisa makan. Pemilik restoran. Kenapa ada barang-barang kotor di restoranmu? Semuanya belum dibersihkan. Gadis yang penuh dengan rasa keadilan tidak tahan melihat orang-orang itu merendahkan orang lain. Maka dia memperingatkan mereka agar tidak terlalu berlebihan. Tidak terduga, ia sedikit terdorong ke belakang dan tanpa sengaja menabrak kursi yang menjatuhkan air. Wanita julid itu mengatakan, kalau wanita itu telah mencemari roknya, lalu dengan tegas berkata, ini adalah pakaian mahal. Ia meminta gadis membayar 1.000 yuan padanya. Namun gaji gadis itu hanya 2.000 sebulan. Ia juga harus mengumpulkan biaya operasi untuk ayah yang sakit. Tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sama sekali. Suamiku, lihatlah dia begitu miskin. Bisakah kamu mengeluarkannya? Jika tidak bisa, bagaimana? Bagaimana ini? Maka hanya bisa berlutut dan minta maaf. Curuovan, cepat minta maaf kepada tamu. Pada saat itu, pengemis tua maju. Mengakui semua ini adalah kesalahannya. Dia sendiri berlutut dan minta maaf kepada mereka. Namun gadis itu membantunya berdiri. Lalu berbicara dengan bos. Mengganti dengan gajinya sendiri. Kemudian bersiap-siap untuk pergi dengan orang tua itu. Tidak terduga, wanita sombong itu masih tidak mau memaafkan gadis itu. Ia mengatakan bahwa gadis itu telah mengganggu selera makannya. Harus berlutut dan minta maaf untuk menyelesaikan masalah. Jangan terlalu keras. Apanya yang terlalu keras? Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu akan berlutut? Mengapa sangat berisik? Bos, berapa pendapatanmu bulan ini? Sekitar 100.000. Ini 200.000. Aku menyewa seluruh tempat ini untuk sebulan. Mau atau tidak? Mau. Aku punya permintaan. Ah, baiklah, bicara saja. Biarkan kedua orang ini pergi. Apa? Kenapa kita harus pergi? Terlalu banyak lalat di sini. Sangat kotor. Kamu bilang siapa yang lalat? Ah, tunggu tuan. Jangan marah. Harus mengalah. Kamu harus membiarkanku membayar makan siang hari ini. Bagaimana kalau kamu membantuku? Namun pria sombong itu bertemu dengan direktur. Malah membuat dirinya malu. Langsung mengambil botol minuman di samping. Ingin menghukum sang direktur. Namun malah ditahan oleh direktur hingga terjatuh. Dengan marahnya, ia segera memanggil kakaknya. Kakaknya langsung membela adiknya. Pemilik toko di samping mengenali kakaknya. Dia adalah wakil direktur grup Tianma. Seluruh jalan ini adalah miliknya. Cukup dengan satu perintah darinya. Toko kecil pemiliknya akan bangkrut. Di sini, siapapun yang melihat kakakku harus tunduk. Ya, itu benar. Lihatlah mereka. Semua tidak mau bicara. Ah. Sangat mudah. Minta maaflah kepada adikku. Kalau tidak, kaki kamu akan patah hari ini. Berani berdiri setara dengan kakakku. Halo, jual semua saham grup Tianma. Kamu juga harus membeli semua jalannya. Terlalu banyak anjing gila di sini. Jadi, perlu diatur sedikit. Ini gila. Sekarang dia mulai bicara omong kosong. Sekarang ingin membeli seluruh jalan ini. Menurutku, mereka pasti ketakutan. Xiao Dang, kesabaranku terbatas. Sekarang segera minta maaf kepada adikku. Dan tambahkan 1 juta lagi. Lalu pergi dari sini. Apakah kamu sudah mendengarnya? Kakakku sedang berbicara denganmu. Aku tidak pernah berbicara dengan anjing gila. Kamu, Anda sangat bermulut besar di hadapan saya. Pukul dia sampai mati. Jangan berbuat keributan di sini.
Pukul juga perempuan sialan itu. Berhenti. Siapa lagi sialan? Ah, bosku. Kenapa Direktur Eksekutif Tianma Group datang? Bos, mengapa tidak menelpon dulu? Dasar botak cumi sialan ini. Kamu tahu dia siapa? Siapa anak itu? Dia adalah Long Shao. Tuan Muda Lao. Tuan Muda, maafkan saya Tuan Long Shao. Apa itu Tuan Long? Kakak, apa yang harus kita takuti? Tianma Group kita sangat kuat kan? Dasar bodoh. Tianma Group jika dibandingkan dengan Longxi Group, tidak ada apa-apanya. Orang besar ini memiliki kekuatan. Jangan sekali-kali menjual saham kita. Jika dijual, kita akan hancur. Orang di bawahku tidak mengerti. Siapa yang menyakiti kamu? Hajar saja dia dengan keras. Istri saya digigit anjing. Kamu bilang harus bagaimana? Kamu adalah Nyonya Long. Benar. Dia adalah wanita saya. Berani mengganggunya. Kamu melawan saya. Pangeran Naga saat ini. Nyonya Naga. Maaf. Saya salah. Saya benar-benar salah. Semua ini karena dia. Semua ini karena ulahnya. Kamu bajingan. Kamu ini apa? Tidak laki-laki. Membunuhmu. Bangsat. Aku hanya milikmu. Kamu berani memperlakukan aku seperti ini. Kamu berani memukul aku. Wanita busuk. Aku membiarkanmu mati. Kamu menggigit orang asing di luar. Kamu tidak sebanding denganku. Aku salah. Aku salah. Aku akan memukul diriku sendiri sampai mati. Aku memutuskan untuk tidak bertemu lagi. Sombong. Fuzer saat ini. Kamu akan membawa aku kemana? Kamu akan membawa aku kemana? Aku sudah bilang, jangan pergi keluar dan mencolok. Saya juga berkata, aku bukan budakmu. Aku bebas. Lagi-lagi menjual mobil. Lagi-lagi menjadi pelayan. Mengapa kamu tidak memberitahuku jika kekurangan uang? Akankah kamu menghabiskan uang untukku? Aku sudah membelikanmu satu jalan lengkap. Kamu lupa? Itu adalah yang kamu ingin beli sendiri. Pasti belum makan. Aku akan membuatnya sakit perut. Saya akan makan. Kamu mau ikut? Bisa dimakan? Baiklah, makan saja. Long Shao saat ini menghadapi perubahan baru. Kamu melihat apa? Ada sesuatu di wajahmu. Aku akan menghapusnya untukmu. Aku harus pergi ke rumah sakit. Aku pergi dulu. Apa yang salah dengan saya? Mengapa aku merasa sesuatu yang istimewa terhadapnya? Di lantai atas, ada seorang pria yang membayar biaya obat untuk ayah Zhu Ervan. Apa? Perawat bilang itu adalah seorang pria yang mengenakan jas mahal. Ternyata pendapat permukaan semuanya pura-pura bodoh. Paman, mengapa kamu? Nona, aku belum sempat mengucapkan terima kasih dengan baik. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu hal yang seharusnya dilakukan. Kamu adalah istri dari keluarga kaya. Mengapa kamu bekerja di restoran? Meskipun berada dalam keluarga kaya, namun seperti orang di neraka. Tapi menurutku, suamimu masih sangat mencintaimu. Cinta. Tidak berani mengatakannya. Aku hanya merasa, cinta. Tidak mungkin. Itu teman perangnya yang ingin berbuat jahat. Ini untukmu. Ternyata, jika suatu hari, kamu sudah tidak punya jalan keluar, cukup menelepon nomor ini. Paman tua, apa ini? Orang yang mana? Paman. Paman. Ternyata semuanya berkomplot dengan keluarga kaya. Chu Luofan, kau bajingan. Kau bilang malam kemarin Long Shao berada di kamar Chu Luofan. Benar. Aku bahkan mendengar mereka berisik sepanjang malam. Atau aku meremehkanmu? Fan, jangan berpikir Long Shao akan jatuh cinta padamu.
Meskipun hanya sebagai alat, setidaknya masih memiliki nama. Sedangkan kau, bahkan tidak bisa disebut memiliki pacar. Kau dengan seenaknya tinggal di rumah orang yang sudah berkeluarga. Tidak takut diolok-olok orang lain. Aku hanya tinggal sementara karena ayahku sedang dikejar hutang. Hanya tinggal sementara di sini. Karena ini hanya sementara. Sebagai tamu, haruslah bersikap seperti tamu. Kau, Chu Luofan, akan ada hari-hari sulit menantimu di depan. Lepaskan. Muda. Ada apa? Tuan Muda Panjang. Dia memukulku. Chu Luofan. Dengan alasan apa dia memukul orang? Dia yang datang ke kamarku untuk menantangku. Kau ke kamarnya untuk apa? Tuan Muda Panjang. Itu kata pembantu. Dia sedang melakukan hal-hal yang tak pantas di dalam kamar. Jadi aku ingin menyelidiki. Kau bicara tidak jelas. Apa yang Anda lihat? Aku melihat dia di sana. Itu. Apa ini? Ini. Aku tidak tahu. Ini adalah ilmu hitam yang digunakan di desa kami. Khusus digunakan untuk mengutuk musuh. Apa? Makanya belakangan ini aku selalu sial. Ternyata kau yang merencanakan untuk menjebakku. Saya tidak. Masih berkilah. Bukti saksi ada semua. Chu Luofan. Tak terpikir kamu begitu jahat. Sang Panjang. Saya tidak. Saya benar-benar tidak. Naga pada saya. Berlutut minta maaf padanya. Saya tidak melakukan apa-apa. Berlutut minta maaf pada Nyonya Chen. Longsang, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Biarkan dia merenungkan dengan baik di dalam kamar. Sang Panjang. Mungkin aku meremehkanmu. Apakah Chen Suemei yang membunuh orang kecil? Mengenal wajah, tidak mengenal hati. Dia bahkan menyelamatkan nyawaku. Tuan Muda, kamu yakin dia yang menyelamatkanmu? Aku juga mendengar apa yang dikatakan Rucun. Yang kamu dengar tidak selalu benar. Lalu mengapa dia tidak menjelaskan? Tuan Muda, apakah kamu bisa mendengarkan penjelasannya? Saya benar-benar merasa seseorang sedang mengincar Nyonya Chu dari belakang. Teknologi AI penggantian wajah sedang populer akhir-akhir ini. Mungkinkah video ini juga terlibat? Periksa mayat itu. Baiklah. Oh tidak. Dia masih di dalam kamar. Chu Luofan. Tuan Muda, kamu pulang dan istirahat dulu. Serahkan padaku. Tidak perlu. Aku menunggunya di sini. Tuan Muda, jangan marah pada saya yang suka ikut campur. Jika kamu begitu peduli pada Nyonya, mengapa kamu harus menyiksanya seperti ini? Bagaimana kabarnya? Dia menderita penyakit jantung dan lambung yang serius. Ingin sembuh sepenuhnya. Kondisi di rumah sakit kami mungkin tidak memadai. Cari dokter terbaik di Amerika untuknya. Pastikan dia sembuh. Baiklah. Aku tidak mau minum apa-apa. Aku hanya ingin bercerai denganmu. Tidak bisa. Mengapa, Tuan Panjang? Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Aku mencintaimu. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Mari kita bercerai. Pergilah bersama orang yang kamu cintai. Dahulu kita membuat janji pernikahan di luar angkasa. Pernikahan kita harus berlangsung lebih dari 2 tahun. Itu direncanakan oleh ayahku sendiri. Akhirnya kalian berdua bersatu. Tolong, aku memohon padamu. Ayahku melakukan kesalahan. Tolong maafkan dia. Tapi kita berdua tidak perlu melanjutkan kesalahan ini. Chu Luofan, kamu dan keluarga Chu membuatku kacau balau. Sekarang ingin mundur dengan selamat. Aku sudah bilang, kapan permainan ini akan berakhir? Keputusan ada pada diriku. Serbuk Suruo. Jangan kira aku sedikit baik padamu.
Kamu tidak bisa meminta sesuatu dariku begitu saja. Ayah, dokter bilang, kamu harus istirahat dengan baik selama periode ini. Siapa sebenarnya? Biaya operasi yang kita bayarkan. Sekarang kamu adalah bagian keluarga Long. Tidak boleh berbuat kacau di luar sana. Ayah, bukan seperti itu. Nyonya Long telah pulang ke negara. Pesta sambutan. Kamu harus menunjukkan dirimu dengan baik. Tidak boleh malu lagi. Keluarga kita tidak punya banyak uang. Ini adalah warisan dari ibumu. Kamu, pakailah ini. Pasti akan terlihat cantik, Nyonya tua. Belakangan ini warna kulit semakin bagus. Seperti gadis 18 tahun. Adik kelas kita, mulutmu benar-benar manis. Anda berada di hatiku. Seorang yang bahagia. Mama, ini adalah kue kacang hijau yang saya buat sendiri. Silakan coba. Baru saja aku melihat Churuofan di dalam rumah. Mencoba pakaiannya. Pergi memberikan seragam kepada setiap pelayan. Membuat seragam kerja. Apakah Anda mengerti modelnya? Bukankah ini nyonya muda keluarga Long? Bagaimana dia bisa berpakaian seperti seorang pelayan? Wanita seperti ini, bagaimana bisa muncul di hadapan publik? Menurut pendapat saya, lebih baik Anda segera memutuskan hubungan dengan dia. Maaf, saya pergi ke toilet sebentar. Lihatlah orang-orang ini, malu-maluin. Menurut pendapat saya, lebih baik Anda segera memutuskan hubungan dengannya. Ini adalah janji yang dibuat oleh kakek pada masanya. Kakek sudah tiada, ayahmu juga sudah tiada. Kamu adalah pemimpin tunggal dari grup Long. Pasanganmu adalah wajah keluarga Long kami. Ini adalah harta yang ditinggalkan oleh ibumu. Kamu, jika mengenakannya, pasti akan terlihat cantik. Saya menyarankan agar kamu segera menjadi semut di lapisan bawah. Jangan berangan-angan menjadi wanita Long. Kamu yang bermain curang, bukan? Lihatlah, pakaian-pakaian kuno ini. Berani memakai pakaian seperti ini di acara seperti ini, tidak malu. Lepaskan tangan kotormu. Orang macam apa, buang ke tempat sampah. Jangan sentuh pakaian saya. Hentikan apa yang kamu lakukan. Nyonya, dia berani menantang saya, dia bahkan berani memukul saya. Churuofan, apa kau gila? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apakah kau yang mulai duluan? Benar, saya yang mulai duluan. Dia menghina saya, dia tidak boleh menghina ibu saya. Aku tidak mengenal ibunya, bagaimana aku bisa menghina dia? Dia sedang berkilah. Bagaimanapun, kau tidak boleh memukul orang. Kau benar-benar tidak tahu aturan. Nyonya, ini semua hanya kata-kata mereka. Jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Nyonya, Nyonya, ada apa denganmu? Ya, Nyonya baru saja makan sepotong kue kacang hijau. Benarkah? Ibuku, apa yang terjadi? Kue kacang hijau. Kau baik-baik saja kan? Memiliki masalah? Segera bawa ke rumah sakit, Ibu. Dokter, bagaimana keadaan Nyonya? Beruntung dibawa ke dokter tepat waktu. Tidak ada bahaya jiwa. Tetapi kami mendeteksi dalam cairan lambung yang dikeluarkan. Ada jamur di dalam kue. Kue kacang hijau ini diberikan oleh Churuofan untuk Nyonya. Dia berani memberikan makanan beracun kepada Nyonya. Tuan muda panjang. Kau tidak boleh dengan mudah membiarkannya pergi. Masalah ini belum terungkap sepenuhnya. Jangan terlalu banyak bicara. Tang Sao, mengapa kau selalu membela wanita ini? Apakah kau ingin campur tangan dalam sejarah keluarga Long? Mama, kamu harus sembuh. Bagaimana keadaan Nyonya tua? Kamu berani memberi makanan beracun kepada Nyonya tua? Bukan. Kamu yang melakukannya. Mulai terlihat panik dan menuduh orang lain. Semua orang tahu kamu mengakuinya sendiri. Kue kacang hijau ini dibuat olehmu. Kamu takut tidak bisa melewati ujian ini. Maka kamu menuduh saya untuk menyelamatkan dirimu. Tuan Panjang, tolong percayai saya. Benar-benar bukan saya. Tuan Naga, segera panggil polisi dan tangkap dia. Saya tidak melakukan apa-apa. Berlutut dan minta maaf. Berlutut. Apakah kamu benar-benar tidak bisa membedakan benar dan salah? Melakukan kesalahan dan masih berani membela diri? Dengar tidak? Belum juga berlutut dan minta maaf dengan cepat. Ternyata di mata kamu, tidak berharga sama sekali.
Benar. Di matanya, kamu hanya seekor anjing berlutut. Mau berlutut atau tidak? Jantung berdebar, meninggalkan bekas luka. Bertempur melawan bahaya. Menumbangkan jurang cinta dan benci. Wajah yang kotor oleh tanah. Tanpa aura ilahi. Pegang erat tangan yang kau genggam. Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan menyisakan sedikit tempat untukmu di hatinya? Kamu di matanya bahkan tidak sebanding dengan semut. Suatu hari mungkin kita akan berpisah jauh. Mungkin kita bisa bertemu lagi. Baik di antara kerumunan maupun di ujung langit. Biarkan aku melihat wajahmu lagi. Air mata manusia penuh dengan kabut dan awan. Puyan menangis. Aura tanpa obat ajaib. Bagaimana aku bisa di sini? Aku menyelamatkan nyawamu dan kamu belum mengucapkan terima kasih. Halo. Kamu mengalami pendarahan lambung yang parah. Saya sudah meminta dokter pribadi datang ke rumah. Kamu akan baik-baik saja. Seorang istri dari keluarga kaya malah menderita pendarahan lambung. Sungguh tidak tahu bagaimana kamu bisa menjadi istri dari keluarga kaya. Istri dari keluarga kaya. Di sana saya bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Minum bubur saja. Air mata mengalir tanpa kata-kata. Mengapa kamu mau membantu saya? Sangat sederhana. Saya tidak suka Cheng Shuemei. Maka saya memilih untuk percaya padamu. Bahkan kamu pun bersedia percaya padaku. Namun dia tidak mau. Ibunya mengalami bahaya. Dalam sekejap, Zhang Xin sangat normal. Dia tidak pernah seperti kamu. Mengguncangkan dasar cinta dan benci. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Tapi kamu adalah teman baik Long San. Saya tidak cocok di sini. Aku pergi dulu. Mengapa? Kamu masih berutang uang padaku. Biaya obat dibayarkan olehmu. Benar. Jadi, kamu harus mencari cara untuk mengembalikan uang kepadaku. Saat ini saya tidak punya uang. Akan saya kembalikan ketika saya punya uang nanti. Tidak masalah. Kamu akan menemaniku di sini beberapa hari. Anggap saja sebagai membayar budi. Saya bukanlah orang seperti itu. Kamu salah paham. Saya tahu kamu dari sekolah musik. Beberapa hari lagi, wakil wali kota Li akan datang ke rumah saya untuk makan malam. Bisakah kamu membantuku? Lakukan pertunjukan. Anggap saja sebagai membayar budi saya. Tuan muda, koki rumah hari ini mencariku. Dia mengatakan dia melihat tepung kedelai itu sendiri. Itu diganti oleh koki utama, Master Luo. Tidak ada hubungannya dengan Miss Chu sama sekali. Di mana Pak Luo? Dia menghilang. Temukan dia segera dan ungkap siapa dalang di baliknya. Baik, ada lagi. Ada lagi yang ingin dikatakan. Saya mencari seseorang untuk mengidentifikasi video tidak senonoh itu. Ternyata seseorang menggunakan AI untuk mengganti wajah. Apa? Sepertinya seseorang dengan sengaja mencoba mencelakai Miss Chu. Sekarang dia berada di mana? Saya tidak tahu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Tuan, Anda memintanya untuk pergi. Kami juga tidak bisa menghentikannya, Tuan Muda. Tuan Muda. Longsang, kenapa kamu di sini? Paman, jangan salahkan dia sama sekali. Semuanya karena saya memaksanya. Singkatnya, pada awalnya, dia tidak ingin menikah denganmu. Karena dia tahu bahwa kamu mencintai orang lain. Saya memaksanya demi kepentingan keluarga Chu. Itu sebabnya saya memaksanya. Longsang, saya minta maaf padamu. Kamu harus merawatnya dengan baik.
Tang Sao, Miss Chu sudah siap. Berikanlah hadiah itu kepadaku di bawah sinar matahari. Masihlah lampu hias itu. Hanya malam ini yang paling terang. Namun menerangi kesepianku. Siapa yang bisa menyentuh hatiku dengan lembut? Kamu melihatku melakukan apa? Tidak apa-apa. Pakaian ini sangat cocok untukmu. Pasti sangat mahal. Aku akan mengembalikan uangnya padamu nanti. Yang paling tidak kurang bagiku adalah uang. Jadi, apa yang kau inginkan? Aku belum memutuskannya. Aku akan memberitahumu lain kali. Bagaimana dengan kesehatanmu? Sudah sembuh kan? Terima kasih atas perhatiannya, Ketua Xie. Aku sudah sepenuhnya sembuh. Oh ya, kalian dua pemuda berbakat. Kerjasama yang baik sangatlah penting. Jangan khawatir, Wali Kota. Paman Sao, mengapa kau terlihat tidak fokus? Tidak apa-apa. Selanjutnya, mari kita sambut Nyonya Chu Ruofan untuk tampil dan menyanyikan lagunya. Selanjutnya, mari kita sambut Nyonya Chu Ruofan untuk tampil dan menyanyikan lagunya. Kau tanya seberapa dalam cintaku padamu. Cintaku padamu tak terhitung. Perasaanku juga tulus. Cintaku juga tulus. Bulan melambangkan hatiku. Wow, siapa dia? Wah, cantik sekali dan suaranya bagus. Chu Ruofan, kamu melakukan apa di sini? Menghasilkan uang. Kamu berpakaian seperti ini. Apakah kamu keluar untuk mencari perhatian? Aku bahkan tidak punya kebebasan untuk berpakaian sendiri. Tidak ada sama sekali. Apakah kamu karena itu? Pria yang membayar biaya medismu. Melihat, jadi kamu sedang menyelidiki aku. Kamu adalah istriku. Harus jujur dengan aku. Jujur. Setiap kata yang kukatakan padamu, semuanya benar. Kamu percaya padaku. Saya tidak punya uang. Dituduh dan terlantar di jalan. Pada saat ini, kamu ada di mana? Mungkin jauh atau kemarin. Di kegelapan atau di kegelapan. Perjalanan panjang penuh kesedihan dan kebahagiaan. Chu Ruofan terbiasa menarik perhatian. Tolong bicara dengan sopan. Semua orang melihatnya. Kamu secara terbuka mengganggu sahabat baik suamimu. Dan kamu menginginkan semua orang menghormatimu. Saudara perempuan Cheng Sui. Aku mengundang Chu untuk tampil di pesta. Ada pertanyaan. Tang Sao, jangan pura-pura. Beberapa hari ini Chu Ruofan tidak tinggal di rumahmu. Dia berada di rumahmu. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu, Tuan Tang adalah pria yang baik. Dia menyelamatkan hidupku saat aku sedang dalam kesulitan. Pasti Chu Ruofan yang merayu Tuan Tang secara aktif. Saat ini dia tidak akan mendapat manfaat dari kamu. Malah berpaling kepada dekapan saudara baikmu. Terlalu berlebihan. Paman muda, kamu harus segera meninggalkan wanita ini. Jika kamu masih menganggapku sebagai saudaramu, jelaskanlah semuanya. Benar, aku yang menampung Chu Ruofan. Saya juga membayar biaya pengobatannya. Semua orang lihatlah. Chu Ruofan ini diam-diam melakukan sesuatu di belakang. Apa yang harus dilakukan? Benar-benar tidak tahu malu. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Lebih baik kamu pergi sekarang. Mulai dari awal hingga akhir, aku yang terlibat secara sukarela. Tidak ada hubungannya dengan Chu Jie. Mengapa kamu melakukan hal ini? Karena aku tidak tahan melihatnya. Tuan Tang, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Kamu semua ingin terus melukainya seperti ini. Bahkan berani melibatkan aku dan wanita. Aku hanya melakukan apa yang benar dengan berani. Nyonya tua, lihatlah wanita ini sungguh menakutkan, bahkan membuat saudara-saudara bertengkar. Cepat, usir wanita ini dari sini.
Tidak perlu. Permainan ini sudah berakhir. Paman Long, sekarang aku secara resmi mengajukan cerai padamu. Terima kasih, apa yang kau berikan, akan kubalas. Tang Sao, jangan begini. Tidak perlu kau mengembalikan apapun padaku. Selama kau di sisiku, itu sudah cukup. Jangan begini. Saat ini aku belum bebas. Tinggalkanlah dia, tinggalkan keluarga Long. Aku akan lebih bahagia darimu. Aku meninggalkannya, bukan berarti aku akan bersamamu. Kau masih mencintainya, bukan? Chu Ruofan, aku menyukaimu. Jangan begini, kita hanyalah teman. Aku hanya ingin kau menjadi wanitaku. Aku tak punya apa-apa, difitnah, terlantar di jalanan. Saat itu, kau ada di mana? Kau membawa wanita lain pulang, membiarkan orang lain memperbaikiku. Saat itu, kau ada di mana? Tidak bisa, aku harus menemukannya. Pada akhirnya, apa yang telah kau lakukan? Rong Shaosu, kau bodoh, kau bajingan. Kau datang mau apa? Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas, kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Chu Ruofan, ikutlah denganku pulang. Pulang denganmu untuk apa? Dilanjutkan dengan disiksa, dianiaya lagi. Paman muda, tolong hormati keputusan Nyonya Chu. Tutup mulutmu, apa yang kamu lakukan seperti apa saudara? Karena kamu saudaraku, aku tidak ingin melihatmu terus salah. Kamu jelas tidak mencintainya, tapi terus saja merasa memiliki dia. Apa ini? Apakah kamu seorang pria? Jika kamu benar-benar ingin kebaikannya, kamu harus melepaskannya untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Tolong pergi, Paman Rong. Keputusanku sudah bulat, jika kamu masih tidak setuju, kita akan bertemu di pengadilan.